Halo teman-teman, selamat datang di Futato, Football Data and Story. Selamat datang juga di konten Sunday Football News, di mana di hari Minggu yang tenang dan damai ini, waktu yang cocok untuk beristirahat ya, aku akan coba ngebawain 5 berita pilihan dari dunia sepak bola yang aku udah pilih lah dari beberapa berita yang lagi trending seminggu ke belakang. Nah, langsung aja kita ke berita pertama, yaitu datang dari kompetisi tertinggi sepak bola Eropa, yaitu UCL atau UEFA Champions League yang sudah memasuki fase playoff dan knockout 16 besar. Jadi seluruh klub itu, 36 klub itu sudah menuntaskan fase liga ya, dan kini mereka sudah tahu juga hasil drawingnya udah keluar, jadwal playoff untuk masuk ke 16 besar. Tapi di fase 16 besar sudah ada 8 tim yang mendapatkan tiket utama, yaitu tim dengan urutan nomor 1 sampai nomor 8 di liga. Tim-tim besar kayak Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Arsenal, Chelsea, Manchester City, sampai Sporting. Nah, mereka itu kemudian akan menunggu ya lewat pertandingan 2 leg yang akan dihadapi tim-tim dengan urutan dari nomor 9 sampai nomor 24. Mereka akan bertanding, dan seperti yang teman-teman tahu bahwa di fase playoff ini terbagi menjadi 2 kubu ya. Ada tim-tim unggulan seperti Real Madrid, Inter, PSG juara tahun lalu, kemudian Juventus dan Atletico yang akan menghadapi tim-tim non-unggulan atau bisa disebut tim underdog atau tim kuda hitam ya, yaitu tim-tim kayak Benfica, Dortmund, Galatasaray, sampai Karabakh dan Bodo Glimt yang mengejutkan di fase liga kemarin. Kedua tim itu mengejutkan kita ya, karena pada fase liga itu mereka berhasil menang lawan beberapa tim besar kayak Bodo Glimt yang pernah ngebantai Manchester City 3-1 apa 3-0 di kandangnya sendiri. Nah, kalau kita lihat dari hasil drawingnya untuk knockout phase pada fase playoff, ada beberapa pertandingan yang menurutku itu menarik buat disaksikan nanti, kayak misalkan Inter lawan Bodo Glimt sang kuda hitam. Di Inter, dari pihak Internya itu sendiri juga udah sempat ngomong kalau Bodo Glimt itu jangan diremehkan lah gitu. Terus kemudian ada pertandingan Juventus versus Galatasaray, 2 tim yang kita tahu mereka itu reaktif football ya, bukan yang high intense football. Akan kita lihat nih siapa yang akan menyerang duluan dan seberapa menarik. Kalau tebakanku sih Juventus yang akan bermain lebih terbuka. Dan mungkin terakhir ada laga revenge, jadi ada laga yang akan terulang kembali, yaitu Real Madrid versus Benfica. Mereka akan berhadapan di fase playoff 2 leg, karena pada matchday UCL ke-8 kemarin Benfica itu jadi sorotan. Jadi tim yang sekarang itu dinahkodai sama Jose Mourinho, mereka itu lolos dramatis ya pada pertandingan ke-8 kemarin setelah menyingkirkan Real Madrid, membantai Real Madrid sih lebih tepatnya dengan skor 4-2, di mana gol terakhir itu ternyata yang bikin mereka menang selisih gol lawan Marseille. Jadi kalau gol itu gak dicetak, Marseille yang lolos, tapi ternyata Benfica berhasil mencetak gol dan lolos. Nah, uniknya gol itu dicetak di menit-menit terakhir lewat skema set piece sama goalkeepernya sendiri, yaitu Turbin. Nah, terakhir mungkin cerita unik itu datang dari Liverpool, di mana backnya yaitu Virgil van Dijk itu berhasil mencatatkan 3 assist, hat-trick assist dalam satu laga setelah membantai Karabakh 6-0 di Anfield. Ini merupakan suatu rekor untuk pemain back di Liga Champions, satu-satunya kalau nggak salah. Jadi termasuk rekor yang unik, hat-trick assist. Nah, sekarang kita geser dari kompetisi sepak bola tertinggi Eropa ke berita dari salah satu pelatih yang bisa dibilang salah satu pelatih sukses di Eropa. Siapa lagi kalau bukan Pep Guardiola yang ternyata melakukan pidato pro-Palestina di sebuah acara kemanusiaan di Barcelona. Jadi Pep Guardiola itu hadir dan berpidato dalam konser amal, konser kemanusiaan, namanya itu adalah Act X Palestine atau Act with Palestine ya, di Palau San Jordi, Barcelona, di depan sekitar 12.000 orang. Pep Guardiola itu berpidato sambil mengenakan syal kefiyah ya, syal khas Palestina mungkin, atau lebih cocok sama tradisi Arab gitu ya. Itu ternyata sebagai simbol solidaritas terhadap negara Palestina. Seperti yang kita tahu ya, Palestina itu masih mendapatkan teror, masih dalam genosida, masih dalam penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Nah, dalam pidatonya Guardiola itu menyoroti penderitaan anak-anak Palestina ya, yang sampai sekarang masih terus berjuang, dan menggambarkan bahwa
Kebanyakan dunia, maksudnya rest of the world dari Palestina itu lebih memilih untuk diam dan berpaling ya. Seolah mereka semua itu meninggalkan korban sendirian di tengah kehancuran. Jadi Palestina seperti harus berjuang sendiri. Lebih lanjut tuh ia juga mengkritik tajam ya para pemimpin dunia. Guardiola itu menyebut mereka sebagai pengecut ya, karena ya gimana lagi, mereka membiarkan orang-orang gak bersalah itu dibunuh, orang-orang Palestina menjadi korban, sementara mereka sendiri dan Israel itu sendiri merasa aman dan jauh dari konflik. Bener-bener biadab memang. Di akhir pidatonya itu Guardiola juga menegaskan ya bahwa kita sebagai masyarakat di tengah penderitaan rakyat Palestina itu harus terus hadir, terus bersuara dan terus terlibat ya, agar kita bisa memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Setelah berpidato beberapa hari kemudian, Pep Guardiola itu awalnya dijadwalkan akan hadir dalam konferensi pers Manchester City. Tapi ternyata beliau belum hadir, tapi gak usah khawatir, ternyata itu sudah dijelaskan sama asistennya, yaitu Pep Lijnders, bahwa ternyata Pep Guardiola itu ada urusan pribadi dan dipastikan akan kembali ke Manchester tepat waktu untuk memimpin City dalam laga Premier berikutnya. Kalau nggak salah laga premiernya itu nanti malam antara Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Patut kita nantikan nih apakah Manchester City berhasil menang seusai laga pertamanya yang lawan Spurs, kan dia dibantai nih 3-0. Moga-moga bisa menang ya City. Nah sekarang kita ke berita berikutnya yang ternyata masih nggak jauh-jauh dari ketegangan politik dunia. Jadi ada berita soal seruan boikot Piala Dunia 2026. Jadi akhir-akhir ini memang ada seruan dari beberapa negara atau beberapa reaksi masyarakat sih lebih tepatnya untuk memboikot Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Nah seruan ini ternyata dipicu ya karena meningkatnya ketegangan geopolitik dan kebijakan luar negeri terutama dari Amerika Serikat pada era kepemimpinan Donald Trump. Nah isu yang melandasi seruan boikot itu sebenarnya itu diawali dari penangkapan Presiden Venezuela yang kemudian itu merambah lagi ya bahwa ada rencana Amerika Serikat itu mau menguasai Greenland, yang mana Greenland itu kan sebenarnya wilayahnya Denmark. Amerika bilang kalau harus mendapatkan Greenland dengan alih-alih perdamaian dunia, padahal kan sebenarnya dia pengen Greenland karena lokasinya strategis, jadi lokasinya itu di tengah-tengah di antara Rusia, Asia, Amerika, Eropa, sehingga bisa menjadi wilayah pertahanan untuk memantau lebih jauh, selangkah lebih depan lah soal geopolitik dunia. Apalagi karena rencana ini Trump itu berusaha untuk melakukan ancaman tarif dagang terhadap negara-negara yang nggak setuju, khususnya negara-negara Uni Eropa, termasuk Jerman dan beberapa negara lainnya. Nah dari pihak Jerman sendiri, terutama dari Wakil Federasi Sepak Bola Jerman, DFB singkatannya, seseorang yang bernama Oke Gottlieb itu secara terbuka ya mendukung wacana boikot dan beliau itu menilai bahwa sudah waktunya membahasnya lebih konkret. Lebih lanjut, Gottlieb itu juga membandingkan ya bahwa situasi ini itu hampir sama atau bahkan lebih urgent lah pada saat boikot Olimpiade Moskow tahun 1980. Dan beliau itu juga menilai bahwa potensi ancaman politik ini bahkan bisa lebih besar atau lebih gede eskalasinya. Apalagi kita tahu ya ternyata dari rencana AS untuk mengambil alih Greenland ternyata mengekskalasi sampai ke persiapan perang antara Iran dan Amerika. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Iran itu sudah siap perang dengan Amerika karena Amerika sudah mengirim beberapa kapal tempurnya di dekat wilayah Iran. Nah ini bahaya nih kalau emang nanti perang meletus, siapa yang menyerang siapa, bisa jadi Piala Dunia itu bisa batal yang di Amerika itu. Meskipun demikian, memang belum ada sikap kolektif yang konkret nih dari beberapa asosiasi sepak bola Eropa terkait soal seruan boikot ini. Bahkan, timnas Prancis itu justru merilis jersey away baru mereka untuk persiapan Piala Dunia 2026. Nah, desainnya ini terinspirasi dari warna patung Liberty yang merupakan hadiah untuk simbol hubungan diplomasi yang historis antara Prancis dan Amerika. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, patung Liberty itu memang merupakan hadiah dari rakyat Prancis lah untuk Amerika, menandai hari ulang tahunnya kalau nggak salah. Oke, kita ke berita selanjutnya. Kita kesampingan dulu soal geopolitik dunia. Semoga baik-baik saja. Kali ini kita masuk ke berita transfer news, di mana Maarten Pas, kiper timnas Indonesia, resmi ke Ajax Amsterdam.
Jadi raksasa Belanda yaitu Ajax Amsterdam merekrut Maarten Pas dari FC Dallas sebagai kejutan di bursa transfer ini. Nah, kabarnya Maarten Pas itu dikontrak selama 3,5 tahun sampai 2029. Ini tuh menandai kembalinya Maarten Pas ke Eredivisie. Untuk maharnya, Ajax itu dilaporkan membayar lebih dari 1 juta euro. Yang aku dengar tuh 1,2 juta, mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman di bawah. Dan angka ini tuh sejalan ya dengan nilai pasar Maarten Pas ya, menegaskan statusnya itu sebagai kiper untuk investasi jangka panjang. Dimana kita tahu kiper itu kan umurnya nggak cuma berhenti di 27-28 ya, masih bisa sampai 34 sampai 36 juga. Jadi ini jelas bukan solusi sementara. Nah, perekrutan ini dipicu karena situasi kiper Ajax sendiri itu masih kayak gonjang-ganjing lah. Vítězslav Jaros, kiper pinjaman dari Liverpool, itu kan pasti akan balik lagi ke sana. Dan kiper utama mereka, Remco Pasveer, itu juga berpotensi pensiun di akhir musim mengingat usianya itu sudah 42 tahun. Nah, kalau kita lihat track recordnya Maarten Pas, ternyata dia itu juga pernah atau mempunyai pengalaman di Eredivisie. Karena kan sebelumnya dia main di NEC Nijmegen, terus kemudian Utrecht, baru tampil solid di MLS dengan catatan 114 laga penampilan dengan melakukan 23 clean sheet meskipun sempat cedera hamstring. Nah, kabarnya Jordi Cruijff, salah satu staf pelatih timnas Indonesia, itu juga berperan penting dalam transfer ini ya. Karena kita tahu kan beliau itu punya koneksi langsung ke sepak bola Indonesia dan sepak bola Belanda, tempat Pas kini menjadi kiper utama timnas. Nah, apalagi Jordi Cruijff ini kalau nggak salah, aku dengar tuh dia udah dikontrak sama Ajax. Jadi nggak tahu nih apakah dia akan tetap melanjutkan perannya sebagai technical advisor di timnas atau lanjut jadi technical director di Ajax Amsterdam. Patut kita tunggu kiprah Pas di panggung Eropa. Semoga ini menjadi ajang pembuktian bahwa Pas itu merupakan salah satu kiper elit di Eropa. Oke, berikutnya kita ke berita terakhir, berita yang cukup memilukan tapi masih jadi concern di dunia sepak bola, yaitu anak dari Robin van Persie mengalami cedera lutut saat laga Europa League. Dikabarkan dari beberapa kanal berita, ternyata anaknya Robin van Persie yang bernama Sjekyll van Persie yang baru berusia 19 tahun itu mengalami cedera lutut serius ya setelah Feyenoord itu kalah 2-1 dari Real Betis di Liga Eropa. Tepatnya itu di pertandingan matchday ke-8 kemarin. Nah, si Sjekyll ini sebenarnya baru masuk pada menit ke-73. Namun dia itu hanya bertahan selama 8 menit ya sebelum terjatuh usai duel udara, dan dia itu langsung memberikan isyarat kalau nggak bisa melanjutkan pertandingan. Stadion Benito Villamarin sebagai kandangnya Real Betis itu kemudian mendadak hening ya saat Sjekyll itu ditandu keluar, dan beberapa pemain Real Betis seperti Anthony itu menunjukkan sportivitasnya ya, yang kemudian itu disusul tepuk tangan dari penonton tuan rumah karena emang cederanya itu kalau dilihat sekilas memang seserius itu. Nah, karena Feyenoord itu telah menggunakan seluruh jatah pergantian pemain, tim asuhan Van Persie ini terpaksa menyelesaikan laga dengan 10 pemain dan berakhir dengan kekalahan. Usai laga, Van Persie itu dalam konferensi pers mengaku bahwa tanda-tanda awal cederanya Sjekyll ini tidak baik ya, meskipun masih dalam penanganan, dan dia itu juga merasakan dilema karena ada dualitas lah peran antara dia itu sebagai ayah dan satu lagi dia berperan penting sebagai pelatih profesional. Jadi ya wajar lah ada dilema seperti itu. Info lebih lanjut itu menyebutkan ya bahwa ternyata cederanya Sjekyll itu mengguncang mental tim Feyenoord. Karena kan habis kalah dari Real Betis di Liga Eropa, mereka masih harus melanjutkan laga krusial Eredivisie kontra PSV dengan mental tim yang lagi down dan tertinggal 14 poin di klasemen. Kita doakan semoga Sjekyll itu cepat speedy recovery dan bisa bermain untuk Feyenoord lagi. Oke teman-teman, itu tadi 5 berita pilihan dari dunia sepak bola yang lagi trending di seminggu kebelakangan ini. Semoga berita yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan menemani hari Minggu yang tenang dan damai teman-teman semua. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Sunday Football News sampai akhir. Kita ketemu lagi dengan berita-berita yang menarik di minggu depan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe konten ini kalau emang teman-teman suka. Jangan lupa juga untuk komen di bawah supaya kita bisa diskusi sama-sama soal berita ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di Sunday Football News berikutnya.